Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, terganjal kasus EKTP Ganjar Pranowo sulit diusung PDP pada Pilpres di 2024. Memalukan sekali begitu ya. Kenapa? Ya pada hakikatnya sudah tahu partai PDP bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini ya wadas, terus kemudian angka kemiskinan, apalagi terkait dengan kasus EKTP yang semakin beredar hari ini begitu ya. Ya inilah yang kemudian yang terjadi selama ini bahwa ya Pak Ganjar akan gagal di situ begitu kan. Bayangkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, terganjal kasus EKTP Ganjar Pranowo sulit diusung PDP pada Pilpres di 2024 ya. Kok bisa? Ya, tahu sendiri rekam jejaknya sudah tidak baik, ngapain ya mau menjadi presiden begitu ya. Jadi beneran ikut korupsi? Pertanyaannya, tapi kok tidak dipidana? Berarti di akhirat akan panen siksanya. Nanti kalau Bang Anies Baswedan jadi presiden mungkin bisa saja Ganjar Pranowo keangkut ya. Sabar ya Om Ganjar. Lo pakai bejer bamsot sejenis Densi dan Rom lah CS. Wah, apa ini ya? Dikasih dikit nggak mau, malah minta nambah, hasilnya jadi EKTP yang dipakai sekarang. Makasih loh Ganjar, ini ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi melihat dari satu catatan yang disampaikan oleh Novel Baswedan ya, terkait dengan pelanggaran itu dengan dugaan tindak pidana korupsi, ya Pak Ganjar itu tidak masuk di situ, katanya begitu. Tetapi dari Setia Novanto ya yang semakin bernyanyi katanya minta nambah begitu. Hebat ya, kena kasus EKTP bisa tetel jadi gubernur. Gunanya SKCK apa sih? Banyak pro dan kontra di situ begitu. Tetapi melihat perkembangan situasi dan hari ini, menurut saya pribadi ya Pak Ganjar sudah tidak punya tiket ya, karena sudah ketinggalan di situ begitu ya. Sedangkan partai PDIP mengusulkan yaitu adalah Puan Maharani, kan begitu logikanya begitu. Ya aneh sekali menurut saya pribadi ya, kok bisa menjadi gubernur ya kalau sudah ada terganjal dengan kasus EKTP begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, terganjal kasus EKTP Ganjar Pranowo sulit diusung PDP pada Pilpres di 2024 mendatang. Wah, beredarnya kembali dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi ya EKTP ya, ditambah adanya pernyataan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal calon presiden yang kumpulkan uang korupsi dianggap sebagai sinyalmen ya kuat bahwa PDIP tidak akan mengusung Gubernur Jawa Tengah ya Ganjar Pranowo. Ya kalau ingin ngebut menjadi presiden ya keluar dulu dari partai PDIP, selesai kan begitu kan, bisa gabung kepada partai PAN, bisa gabung ke P3 begitu kan. Tetapi kalau P3 ya gabung ke P3 saya rasa jauh. Karena apa? P3 itu melihat kalau uangnya banyak ya tidak apa-apa posisi di atas, kalau uangnya kecil atau tidak punya uang ya berarti posisi di bawah begitu kan ya. Dengan kembali diungkapnya dugaan keterlibatan Ganjar pada korupsi EKTP ya, maka saya kira akan menambah beban Ganjar untuk mendapatkan tiket politik ya menuju Pilpres di 2024 mendatang, ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam. Menurut akademisi Universitas Syahid Jakarta ini, dengan dugaan korupsi membuat orang gerak Ganjar semakin sempit untuk menuju kursi capres maupun calon wakil presiden cawapres di 2024 mendatang. Terlebih lagi Megawati beberapa waktu lalu menghembuskan bahwa terdapat capres yang sedang mengumpulkan uang korupsi. Hal itu, lanjut Saiful, tidak bisa dianggap main-main karena ya tokoh selevel Megawati pasti mendapatkan informasi yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ya jadi hal tersebut dapat dipersepsikan bertuju pada capres yang berada pada angka tertinggi dalam hasil sejumlah level lembaga survei, yakni Ganjar. Bahkan tentu akan kembali beredarnya dugaan keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi ya EKTP dengan adanya pernyataan Megawati tentang adanya capres yang sedang mengumpulkan uang. Bahkan nama-nama pasti yang diduga menerima uang aliran EKTP itu beredar di berbagai WhatsApp grup. Bahkan Pak Ganjar ya menjadi salah satu 12 politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek EKTP, waktu itu masih jadi DPR kalau nggak salah ya. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat perkembangan ini, bisa saja apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu ya bisa saja terjadi, bisa tidak begitu kan. Karena ini sudah kasusnya lama begitu.
Jadi kasus lama itu ya dengan ditangani oleh Novel Baswedan kalau nggak salah itu tidak ya, dalam artian bahwa Pak Ganjar tidak menerima itu, katanya seperti itu begitu. Tapi beredar kembali begitu kan. Dengan adanya celah seperti ini, walaupun Pak Ganjar tidak menerima itu, dengan adanya celah seperti ini ya bisa saja terjadi begitu kan. Muncul digoreng habis-habisan lagi. Mungkin Ibu Megawati tidak mau dengan kata-kata seperti itu begitu kan. Ada celah pelanggaran korupsi begitu. Semua nama yang ada di dalam infografis itu disebut tercantum dalam surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Imam, Iman, dan Sugiharto pada waktu itu sebagai pihak-pihak yang turut menikmati korupsi KTP. Bahkan 12 orang juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi. Wah, ini sangat menarik. Kalau memang benar-benar terjadi, kita usut lagi begitu siapa mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya ya tahu sendiri bahwa apa yang selama ini dilakukan ya dijunjung terus ya terkait dengan Pak Ganjar, tahu-taunya ya seperti itu, punya kasus seperti itu. Tapi wallahu a'lam ya, melihat peristiwa itu saya kira apa yang disampaikan Novel Baswedan bisa dipertanggungjawabkan begitu kan. Tidak hanya kita melihat situasi dan perkembangan itu begitu, tetapi waktu itu KPK-nya masih Novel Baswedan ya, itu tidak terbukti ya si Pak Ganjar itu begitu ya. Apalagi sekarang saya rasa tidak begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat KPK ya tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Apalagi Ibu Megawati menjuruskan partai PDIP sendiri, saya rasa tidak mungkin begitu kan ya. Karena Ibu Megawati mengatakan sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tetapi sampai hari ini menjadi spekulasi siapa yang dimaksud oleh PDIP itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.